Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Amma ba'du. Mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dikutip dari laman Republika, Co.id, Jakarta. Dalam lembaran sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujadid. Ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun Allah akan mengirimkan pembaru di kalangan umat Islam. Sunan Abu Daud, Jilid 2, 424. Jika mujadid Islam pada abad ke-11 M.5H adalah Imam Al-Ghazali dan mendapat julukan Hujatul Islam karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan tarekat secara teoritis. Mutiara sejarah abad ke-12 M.6H diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis aplikatif. Karena itu, beliau mendapat julukan Kutubul Aulia, serta Gaut Sula, Zam, orang suci terbesar dalam Islam. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi-studi tasawuf secara akademik melalui kitab-kitab teori sufinya, nama Al-Jailani lebih membumi karena ajaran amaliyahnya. Sehingga, dalam masyarakat muslim, namanya sangat populer, dijadikan sarana wusyuliyah, serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan. Di samping manakibnya yang juga banyak dibaca tentang riwayat hidup sang tokoh, sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengkaji tasawuf di barat dan timur yang sangat menaruh hormat kepadanya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Nama lengkapnya adalah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibn Abi Sholih Musa Zangi Dausat Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Nif atau Naif, termasuk pada distrik Jailan, disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan, atau Al-Jil, Kurdistan Selatan. Terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad, di selatan Laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke bagian wilayah Tabaristan, sekarang sudah memisahkan diri, dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Beliau dilahirkan pada waktu Fajar, Senin, 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi dan wafat di Baghdad pada Sabtu, 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah, 1166 Masehi. Kebanyakan biografi, dikenal sebagai manakib, tokoh sufi terpopuler ini penuh dengan fiksi, tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah. Padahal, ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama sejarah tasawuf. Sehingga, para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan mujtahid abad ke-14. Menurut Walter Browne dalam bukunya Die Futuh Al-Ghaib, Desember Abdul Qadir, Berlin dan Leipzig, 1933, beliau adalah wali yang paling terkenal di dunia Islam. Sedangkan, penulis Muslim Jerman, Mehmed Ali Aini, Ungrensein del Islam, Abd al-Qadir Guilani, Paris, 1967, menyebut Al-Jailani sebagai orang suci terbesar di dunia Islam. Beliau lahir sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan, di tengah keluarga yang hidup sederhana dan saleh. Ayahnya, Al-Imam Sayyid Abi Sholih Musa Zangi Dausat, adalah ulama fuqaha ternama, mazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan, ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Sayyid Abdullah Sauma, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini, silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Jika silsilah ini diteruskan, akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul Muthalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, beliau diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon, ketika mengandung, ibunya sudah berusia 60 tahun. Sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan, ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun, kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karamahnya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia menguasai ilmu fikih dan usyul fikih. Kendati menguasai mazhab Hanafi, ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad. Di samping itu, ia juga dikenal sangat alim dan warok. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riyadah dan mujahadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran tarekat Qadiriyah. Al-Jailani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin, penghidup agama, di depan namanya. Sekian sedikit tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang saya kutip dari beberapa artikel. Apabila ada salah tutur kata dan penyampaian kami mohon maaf, karena kami hanya ingin berbagi pengetahuan. Sejatinya manusia tempatnya salah dan lupa. Semoga kita sama-sama mendapat barokahnya. Wassalam.